Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rakyat kecil, Abu Nawas sering menyelipkan kritikan-kritikan lewat humor-humornya yang jenaka, sehingga meski mengena sasaran, raja tetapi tak bisa marah dibuatnya. Karena pada dasarnya sang Raja Harun ar-Rasyid adalah raja yang bijaksana dan raja yang solih yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Abu Nawas. Seperti dalam kisah ini, suatu saat pasar tempat orang-orang berdagang menjadi heboh gara-gara sebuah celotehan dari Abu Nawas. Kawan-kawan, hari ini saya sangat membenci perkara yang hak atau yang benar, tetapi saya menyenangi yang fitnah, kata Abu Nawas sambil berkeliling pasar. Hari ini saya menjadi orang yang membenci hak dan menyayangi fitnah. Omongan itu Abu Nawas yang mengatakannya sungguh aneh, karena selama ini dia, Syekh Abu Nawas, termasuk orang yang alim dan takwa, meski terkadang suka jenaka. Jenaka dalam arti guyonannya selalu syarat dengan ilmu, walaupun sangat lucu. Karuan saja serta-merta polisi kerajaan kemudian menangkap dan menghadapkan Abu Nawas kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Wahai Syekh Abu Nawas, benarkah engkau berkata seperti yang diceritakan oleh laporan yang sampai kepadaku, bahwa engkau membenci perkara yang hak dan menyukai perkara yang fitnah? Tanya Khalifah. Sontak saja Abu Nawas menjawab dengan halus, sopan, dan penuh ketenangan. Benar, wahai paduka raja, kata Abu Nawas dengan santai. Mengapa engkau berkata demikian? Sudah kafirkah engkau? Kata Raja Harun ar-Rasyid. Saya kira Khalifah pun sama seperti saya. Khalifah pasti membenci yang hak dan menyukai yang fitnah. Sontak saja Khalifah berkata dengan nada tinggi, gila benar kau, Abu Nawas, bentak Khalifah mulai marah. Jangan terburu malah dulu, wahai tuanku. Dengarkan dulu keterangan dari saya, kata Abu Nawas merendahkan marah Khalifah, meredakan marah sang Khalifah. Keterangan apa yang hendak engkau sampaikan kepadaku? Sebagai seorang muslim, aku harus membela yang hak, bukan malah membencinya. Kamu tahu, wahai Abu Nawas, kata Khalifah, setiap ada orang yang membacalkan talqin, kata Abu Nawas, saya, Abu Nawas, selalu mendengar ucapan bahwa mati itu adalah hak, neraka adalah hak. Tidaklah Khalifah sama seperti saya. Khalifah membenci neraka dan Khalifah juga membenci kematian pastinya. Artinya kematian dan neraka tidak disukai oleh setiap orang, termasuk saya dan termasuk Anda sebagai raja.
Sontak saja sang raja tertawa. "Cerdik pula kau ini, wahai Abu Nawas," ujar khalifah setelah mendengar penjelasan Abu Nawas. "Tapi apa pula maksudmu dengan engkau mondar-mandir di pasar dan juga mengatakan kepada orang-orang tentang hal tersebut tanpa engkau menjelaskan kepada mereka? Dan alhasil engkau pasti menyebabkan kekacauan di pasar." "Dengan cara begini, wahai Paduka Raja, saya pasti akan ditangkap dan kemudian dihadapkan kepada Khalifah yang agung, yaitu Anda, Khalifah Harun ar-Rasyid," jawabnya dengan kalem. "Kemudian apa perlunya kamu menghadapku, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Agar hamba memperoleh hadiah dari Khalifah," jawab Abu Nawas dengan tegas. "Karena saya telah membuat Khalifah bahagia dengan tertawa, dan saya pula telah menghibur Khalifah dengan memaksa Khalifah memutar otak untuk mengetahui kata-kata hamba lebih mendalam. Apa maksud dari kata-kata hamba tadi? Hamba tidak hanya asal bicara, tetapi terkandung makna tersirat di dalamnya." Khalifah pun tersenyum dan berkata, "Dasar engkau, Syekh Abu Nawas, engkau memang pintar." Sidang yang semula tegang untuk mengadili Abu Nawas yang berbuat onar di pasar menjadi kemudian tempat sidang penuh dengan senyum dan gelak tawa. Tak lupa Khalifah pun memberikan uang hadiah kepada Abu Nawas dan menyuruhnya meninggalkan istana setelah mengobrol dengan sang raja. Kemudian pergilah Abu Nawas sambil menyimpan dinar di sakunya. "Alhamdulillah dapat rezeki," gumam kata Abu Nawas. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa ketika mendengar perkataan dari seseorang yang terasa janggal atau belum dapat kita tafsirkan, jangan lalu kemudian kita menjustis atau kita langsung saja mengatakan bahwa orang itu salah, orang itu sesat, atau orang itu tidak benar. Tetapi telitilah terlebih dahulu kata-kata dari orang tersebut. Jangan-jangan dia orang pintar. Apabila kita tidak mampu menerjemahkan makna dari kata yang tersirat itu, tanyakan dan diskusikan kepada orang lain yang kita anggap pintar, agar dengan diskusi dan musyawarah itu dapat ditemukan jalan keluarnya. Cerita fiksi ini tidak untuk diperdebatkan, tetapi hanya untuk diambil hikmahnya saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, datangnya dari kreator. Apabila ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.